Kepingin jadi kiai terkenal ya harus ngawulo dulu kepada Habib, nyium-nyium kaki Habib, nyium. Ini namanya mental budak. Itu penyakit kita sejak dulu. Kita ini Nahdiyin yang menyuarakan kebenaran untuk pembatalan nasabah alawi. Bagi panjenengan semua itu bukan fardu kifayah, hai para yai, fardu ain untuk menyampaikan kepada umat ini. Saya katakan, rekomendasi rapat di BBN itu ingin Anda diberhentikan. Lah malah dari struktur NU menekan dari atas. Khusus lagi bagi para alim ulama, para kiai, para gus, para ustadz, para tuan guru ajengan tengku, masyayikh lain. Semua ini adalah penggembala, ngemong umat, dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah sudah kita laksanakan atau belum. Seluruh ulama yang ada di Indonesia khususnya, baik dari kalangan kiai, gus, para penganjur agama, akan menerima dosa yang tak terhingga karena membiarkan umatnya, pengikutnya, santri jamaahnya diterkam oleh buaya. Ar-ridho bisyai'i ridhon bima yatawalladu minhu. Rela dengan sesuatu, adanya sesuatu itu berarti rela juga untuk menerima, untuk ridho atas apa yang dilakukan oleh sesuatu itu. Maksudnya bagaimana? Jika kita, para penganjur agama, diam saja, khususnya pengurusan Nahdlatul Ulama, akan sepak terjang orang-orang yang merusak agama, yang membuat tingkatan manusia berkasta-kasta, yang rasis menghina ras lainnya, maka mereka yang diam itu berarti tanda setuju, ridho, rela atas apa yang dia kerjakan, mereka-mereka itu yang telah merusak agama itu. Ini yang berbahaya bagi kita semua. Oleh sebab itu, ini adalah bagian daripada amar ma'ruf nahi anil mungkar yang bisa kami lakukan dengan harapan semoga didengar oleh seluruh rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, dan khusus lagi bagi para alim ulama, para kiai, para gus, para ustadz, para tuan guru ajengan tengku, masyayikh lainnya, untuk menjaga umat ini agar terjaga kemurnian agamanya. Kita ingat kaidah usul fikih yang telah dan pernah kita pelajari dulu. Ada 5 poin penting kaidah usul fikih. Yang pertama adalah al-umur bimaqasidiha. Yang kedua, al-yaqin la yuzalu bisyak. Yang ketiga, al-masyaqqah tajlibut taisir. Yang keempat, ad-dararu yuzalu. Dan yang kelima adalah al-adah al-muhkamah. Ditambah lagi 40 poin kaidah usul fikih yang lain. Di antaranya adalah ar-ridho bisyai'i ridhon bima yatawalladu minhu. Contoh ini yang saya sampaikan berdasarkan kitab Asbah wan Nadhair karya Imam As-Suyuti. Ketika kita mempersilahkan tamu kita untuk menggunakan kamar mandi kita, berarti otomatis rela airnya untuk digunakan.
Sama seperti ketika kita rela, ridho atas apa yang telah diakui oleh para habaib Alawi yang ada di Indonesia, maka kita pun akan ridho dengan segala macam konsekuensi perbuatannya. Berarti kita akan ridho dengan perusakan sejarah yang ada. Ridho dengan penghinaan bahwa satu Habib Bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Ridho akan ucapan bahwa telapak kaki atau sandalnya Habib itu lebih mulia daripada sorbannya kiai. Tidak hanya itu saja, selain merusak sejarah, juga merusak ukhuwah. Berarti kalau kita rela dengan semua itu, ya sama saja. Kita menjerumuskan seluruh umat Islam yang ada di Indonesia ini, khususnya kaum Nahdliyin. Ini yang tidak difahami oleh struktural NU. Kecuali yang sudah menyadarinya, termasuk PCNU Wonogiri kemarin, PCNU Solo Raya, dan yang ada di Ciamis, ya, Tasikmalaya, sebagian di Jakarta. Harusnya disusul oleh mulai PW sampai PC bahkan ranting NU. Sebagai bukti tanggung jawab kita ini benar-benar ngomong umat gitu. Kullukum mas'ulun, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kita semua ini adalah penggembala, ngomong umat, dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak atas apa yang telah kita kerjakan. Tanggung jawab kita apakah sudah kita laksanakan atau belum. Termasuk diantaranya adalah menjaga umat ini ibarat kita punya kandang domba, jangan sampai kita masukkan seekor singa. Berarti kalau kita memasukkan seekor singa, otomatis konsekuensinya adalah kita ridho. Kambing domba-domba kita ini akan dimangsanya. Sama dengan itu. Ini namanya ar-ridho bisyai' ridhon bima yatawalladu minhu. Saudara-saudariku semuanya yang berbahagia, ini adalah bukti daripada panggilan jiwa. Tanpa ada rasa iri dengki, tersaingi, atau kurang pamor, atau ingin honor tinggi, gaji dari umat ini, tidak. Tidak karena itu. Tapi lillahi ta'ala. Kami menyampaikan ini untuk menggerakkan seluruh komponen bangsa, khususnya yang berprofesi berdasarkan panggilan hati atas kecintaan terhadap ilahi, yaitu para kiai, untuk bangkit bersama. Bagi panjenengan semua itu bukan fardu kifayah, hai para yai, fardu ain untuk menyampaikan kepada umat ini. Alhamdulillah, kabar yang kami terima dari seluruh tokoh-tokoh besar yang ada di Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten sudah melihat video-video kami, dan alhamdulillah sudah mulai terbuka. Dan bahkan isu ini sampai mampu mengimbangi debat capres-cawapres, ya, dan bahkan debat capres kemarin itu. Karena ini tetap diminati oleh masyarakat kita. Karena ini isu penting gitu loh. Bukan berarti kami berniat untuk mengalihkan isu-isu kekinian dengan isu-isu yang sudah lama berjalan tentang pernasaban ini, enggak. Karena ini sama-sama pentingnya. Yang saya sampaikan di sini adalah tentang langkah kebenaran sesuai dengan pustaka yang telah kita sampaikan selama ini. Jangan dikatakan sebagai bukti
kami ini tukang fitnah, atau kami ini rasis. Itu isu yang berbau sampah. Kenapa kok saya tidak secepat kilat menanggapi tulisan Gus Fakhrur Razi, bagian dari ketum PBNU bagian keagamaan ya. Karena apa? Tidak layak bagi seorang ilmuwan untuk mengatakan sebuah penemuan penelitian. Orang itu dikatakan sebagai penelitian sampah. Banyak sekali setiap hari sampah caci maki, kebencian, dan apa ya, statement-statement yang menurut saya sudah menjurus ke arah rasisme, kebencian. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan sebagai peneliti, historian, sebagai ilmuwan, sebagai ulama lah, kiai, ustadz, tuan guru ajengan, tengku, harus menghargai ilmu. Baik itu keluar dari lisan atau tulisan orang lain sekalipun, jangan dianggap sebagai sampah. Jangan sampai. Mengucapkannya pun lo tidak boleh, itu pantangan besar yang harus dihindari oleh mereka, para ilmuwan itu. Tidak boleh, walaupun itu dengan lawan yang tidak sependapat dengannya, itu tidak boleh, itu pantangan besar. Kalau toh PBNU mau mengundang kami, saya siap, Kiai Haji Madudin siap, semuanya sangat siap untuk hadir, untuk menjelaskan, supaya ada titik temu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang fitnah dan mana yang tidak fitnah, mana yang rasis dan siapa yang rasis, yang tidak rasis. Jadi jangan menuduh orang seenaknya, apalagi lisan seorang panutan yang duduk di dalam struktur PBNU-an, didengar dan dilihat oleh umat yang sebegitu banyak. Saya katakan, rekomendasi rapat di BBN itu ingin Anda diberhentikan. Saya siap. Mohon maaf, ini terpaksa saya ngomong. Makanya saya akan bilang, Saya tetap akan jadi NU walaupun tanpa ada jabatan. Sanggahan terhadap ucapan dan tulisan dari Gus Fakhrur Razi An-Nur Bulawang Malang sudah banyak yang mengcounter, khususnya Gus Fuad Pleret Bantul Yogyakarta. Tidak hanya itu, banyak di antara ustadz-ustadz kiai-kiai yang lain yang menyayangkan. Jangan bawa-bawa struktur NU, nama Anda di NU, karena itu sudah jadi pembicaraan, Pak. Dan Pak Fakhrur jangan bawa-bawa NU ketika sekarang ini, karena tidak ada keputusan NU seperti Pak Fakhrur itu. Ya, tapi saya ketua PBNU yang membidangi LBM, Pak. Jadi iya, tapi NU itu organisasi yang ada aturan, yang ada perkumpulan aturan, ada RT dan sebagainya. Iya, betul. Makanya itu Anda... Keputusan PBNU itu ada di Muktamar, ada di Komdel, ada di Monas Alim Ulama, ada di Baksul Masail. Sekelas pengurus PBNU itu kualitasnya seperti itu. SDM-nya sangat-sangat tidak sesuai dengan harapan lah. Karena apa? 99% kita ini Nahdliyin yang menyuarakan kebenaran untuk pembatalan nasabah Alawi. Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubed, kemudian Ubed punya anak namanya Alwi, Alwi punya saudara namanya Jadid? Tidak ada, Pak Fakhrur. Itu menurut Anda, Pak. Sekali lagi ingin saya katakan, kalau misalnya Pak Fakhrur ada, silakan. Saat ini dari pendapat itu. Jangan khawatir, banyak sekali, Pak. Itu remeh bagi saya, Pak. Tapi saya nggak ingin forum ini kemudian kita jadi debat kusir. Itu nanti kita ada satu forum sendiri. Oke, silakan, siapkan. Saya tantang Pak Fakhrur untuk menyiapkan forum dengan saya. SDM-nya sangat-sangat tidak sesuai dengan harapan lah. Karena apa? 99% kita ini Nahdliyin yang menyuarakan kebenaran
untuk pembatalan nasabah Alawi dari kultur NU sendiri. Lah malah dari struktur NU menekan dari atas. Cobalah, dengarkanlah, lihatlah secara seimbang. Al-khuruj minal khilaf mustahab. Coba netral aja dulu, saya sarankan kepada panjenengan semua, wahai para yai yang duduk di struktural NU, mulai dari Rois Suryah, PBNU, PWNU, PCNU, Ranting NU, MWJNU, Ranting NU, dan underbo-underbonya. Muslimat, Fatayat, Ibnu, IPPNU. Ayo, coba yang belum sadar, kecuali yang sudah sadar. Yang belum sadar, keluar dulu dari pro kontra ini, lihatlah dari sudut pandang yang adil. Anggaplah panjenengan semua itu sebagai juri itu saja. Objektif, bisa melihat kanan kiri. Lalu nanti bisa memutuskan. Tapi bukan atas dasar kebencian, kedengkian. Tapi berdasarkan teks, data, pustaka, fakta. Mari wahai saudaraku sekalian. Karena apa? Panjenengan semua akan dituntut di hadapan Allah. Karena telah membiarkan umat panjenengan semua ditipu dan dibohongi. Sampai anak cucunya nanti. Dari generasi ke generasi. Memang pahit. Pahit memang menyampaikan ini. Lebih baik minum pil pahit dan bisa sembuh daripada dibiarkan tapi nggak sembuh-sembuh penyakit ini. Penyakit apa? Penyakit ketakaburan, kesombongan, penipuan, pembodohan, pembohongan yang struktur masif, terus-menerus. Maaf, sekali lagi mohon maaf. Jangan tuduh kami sebagai kelompok yang rasis. Coba lihatlah dengan seksama, dengan mata terbuka, apa yang telah dilakukan oleh mereka. Lihatlah, coba lihat dulu aja, merenung, coba. Jangan sampai kita terpengaruh gendam. Kita dipangku, dialem, disanjung, diem. Itu penyakit kita sejak dulu. Kenapa company pertama kali bercokol di Nusantara ini semakin kuat cengkeramannya? Karena memang perselisihan antara keluarga besar Kesultanan Mataram Islam sendiri, yang akhirnya mengundang mereka untuk membantu pihak yang merasa terkalahkan agar memenangkan persaingan. Akhirnya keuntungan bagi company Belanda untuk semakin mencengkeram dan mengeruk keuntungan sumber daya alam kita. Tidak hanya itu, sumber daya manusia kita juga diketerbelakangkan, dibodohkan, dikuburkan, ya, dikaburkan dan dikabarkan bahwa nenek moyang, bapak, ibu, mbah, buyutmu, canggahmu, waring, udeg-udeg gantung siurmu dulu itu adalah orang-orang yang bodoh dan primitif. Lalu hasilnya adalah generasi-generasi yang lemah. Generasi-generasi yang masih terdoktrin dengan doktrin inlander, bahasanya seperti itu. Budak. Kepingin jadi kiai terkenal ya harus ngawulo dulu kepada Habib, nyium-nyium kaki Habib, nyium-nyium lututnya Habib, nyium tangannya Habib bolak-balik, lalu bisa terkenal atas restu dari Habib itu. Ini namanya mental budak, bukan mental orang merdeka. Kalau saya mau seperti itu, ya terkenal. Tetapi sayangilah umat kita, jamaah kita, santri-santri kita.
Jangan, bukan hanya keuntungan kita saja. Sesaat kedudukan, kehormatan, prestis yang kita dapatkan. Jangan karena itu. Tapi pikirkanlah masa depan anak cucu kita, bangsa dan negara kita. Ini yang sangat-sangat urgent ya saya sampaikan, supaya semua kiai yang ada, siapa yang berani menasihati kiai? Coba, siapa yang berani? Kalau enggak kita-kita ini sendiri, sesama kiai, toh kalau saya dianggap sebagai kiai, menasihati teman saya sendiri, kan begitu. Tanggung jawab kita ini berat di hadapan Gusti Ilahi Robbi, membiarkan umat ini diterkam oleh buaya, oleh singa, oleh harimau, oleh serigala, berbulu domba yang masuk ke dalam kandangnya. Ar-ridho bisyai'i ridhon bima yatawalladu minhu. Ini adalah teks kaidah usul yang bisa dijabarkan secara panjang dan lebar ke semua kasus perkara yang ada. Oleh karenanya, jangan musuhi kami. Kalau toh PBNU mau mengundang kami, saya siap, Kiai Haji Madudin siap, semuanya sangat siap untuk hadir, untuk menjelaskan, supaya ada titik temu mana yang benar dan mana yang salah. Inilah pentingnya kita untuk mencintai negeri ini, mencintai bangsa ini, mencintai umat ini di atas segalanya. Walaupun begitu tetap tidak membenci, memusuhi, memerangi orang-orang yang tidak seide dengan kita alias dari Trah Ba'alawi. Tidak. Kita rangkul mereka. Kita sadarkan mereka. 2 tahun lebih ini kita berkarya di medsos. Namun hasilnya alhamdulillah non Ba'alawi banyak yang sudah sadar. Tetapi dari kalangan lingkup Ba'alawi sendiri masih minim yang sadar. Masih banyak yang ngawur. Malah tambah dadi. Malah tambah menyerang kami ini. Ceramahnya malah tambah semakin mengandung khurafah kelas tinggi. Di mana-mana. Di mana-mana. Kasihan bangsa ini akan terseok-seok dalam pergaulan peradaban dunia ini. Apakah tidak melihat Habib Sohib Solo, Al-Imamain Malang, Sohib Malang, Sohib Gresik, Sohib Ngampel, Sohib Bondowoso, Sohib Pekalongan, Sohib Pontianak, dan lain-lain. Tidak hanya Sohib Mirbat, tapi semuanya akan dimiliki oleh mereka. Mbah Priok aja itu bisa digeser kok. Padahal aslinya Mbah Priok itu bukan yang Mbah Priok seperti yang difahami oleh generasi kita saat ini. Nah, ya ini menggugah semua yang berkecimpung dalam dunia dakwah, yang memiliki pengikut atau jamaah untuk menyampaikan makalah ini sebagai mauidhah yang hasanah kepada ummah secara ammah, bahwa kiai, ulama, dan lain sebagainya penganjur agama ini akan ditanya oleh Allah nanti di akhirat, akan tugas membimbing umat karena telah memberi restu kepada orang yang mau merusak umat ini. Umat ini ditipu, dibohongi, dibodohi, masih ho'o saja. Berarti ar-ridho bisyai'i ridhon bima yatawalladu minhu. Nah, bagi kiai-kiai yang diam tidak menyampaikan kebenaran ini, maka dia akan dimintai pertanggungjawabannya. Karena ulama sebagai warasatul anbiya yang harus menyampaikan kebenaran kepada umatnya, kok tidak disampaikan? Diam saja. Diam berarti ijma' sukuti, berarti ya ridho, itu rela. Sama seperti ketika kita memiliki kandang kambing domba,
kita masukkan singa di dalamnya, ya berarti kita rela habis sudah domba-domba kita dimakan singa. Seperti itu. Membiarkan umatnya dibodohi, ditipu, dibohongi. Ya silakan saja, terserah. Terserah. Oke. Tetap akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Demikian, mohon maaf sekali lagi, mohon dimaafkan atas kelancangan saya kepada semua kiai-kiai yang ada. Watawasau bil haq. Kita ini sama-sama menasihati dalam hal kebenaran. Watawasau bis sabr, dan saling menasihati untuk menjalankan kesabaran. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk semuanya, agar senantiasa ini kita berubah menjadi lebih baik, bertanggung jawab terhadap diri kita, tugas kita sebagai khalifah fil ard, sebagai ulama warasatul anbiya, yang harus menyampaikan kebenaran itu apa adanya kepada umat-umat jamaah santri-santri kita. Demikian, wal afu minkum wallahu a'lamu bissawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.